Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita akan belajar di bab 4 ya, terkait dengan apa? Penyembelihan hewan kurban dan akikah. Nah, sebelumnya kan kemarin udah dijelasin nih terkait dengan pengertian penyembelihan. Ada yang masih ingat nggak? Pengertian penyembelihan. Pengertian kan kemarin ya, baru kemarin ya. Nah, ada yang mau menjawab? Salah satu apa kak? Oke betul. Nah sudah ada jawabannya satu ya. Penyembelihan itu gimana tadi? Nah jadi penyembelihan di sini itu sebagai untuk membedakan ya antara hewan yang baik untuk dimakan sama yang tidak atau halal yang dan haram gitu ya. Nah untuk memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Mau baca apa nih? Bismillah saja Pak. Baca mau belajar. Oh berikannya tadi ya udah ya. Oke. Jadi untuk memulai pembelajaran kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Semoga ketika kita membaca basmalah kita mendapat ridho dari Allah ya. Agar pembelajaran kali ini bisa dicerna atau bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, langsung saja kemarin kan sudah membahas terkait dengan pengertian penyembelihan. Nah, hari ini kita membahas subbab yang kedua dan ketiga yaitu kurban dan akikah. Nah, nanti kakak membagikan kalian itu menjadi 4 kelompok. Jadi kalian mengerjakan tugas untuk diskusi, meresum ya. Jadi nanti kakak berikan lembar kerjanya ini peserta didik LKPD-nya, nanti kalian dikerjakan bareng-bareng ya. Ini mau gimana cara pembagian kelompoknya? Pilih sendiri nih, jumlahnya berapa coba berhitung? 1 2 4, 5, 13 15 16 18 bagi 4 berapa? 18 bagi 4 bisa loh. Apa enggak? Jadi ada yang 3 ada yang 4 po. Oh. Pas kayaknya ini po. Tuh 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2. Ada yang 4 ada 5 po. Jadi gimana ini? Ini kan baru 3 5 po. Ya. Jadi dari Ilva ke Mas yang ini kelompok 1. yes. Nah, dari yang ini pas 4. Yaudah, kelompok 2. Ini dibagi 2 berarti. Yang mana yang ikut depan? Tuh 2 3 4 5. Tuh 2 3 4. Ada yang 4 ada yang 5. Mau gimana? Yang 2 ini ikut depan, yang 1 ikut belakang. Oke? Kursinya dirapatin yuk. Jadi ini nanti di LKPD-nya itu ada kelas, kelompok, anggota. Jadi nanti ditulis ya. Nah, coba Mas. Ini yang kelompok 1. Jadi nanti tugas kalian itu mencari nih pengertian kurban, ketentuan hewan kurban, waktu penyembelihan kurban. Bareng-bareng sama mbaknya ya, dari Mbak Ilva. Gabung aja Mbak, nggak apa-apa Mbak. Yang kelompok 2 nanti pembahasannya itu yang poin B. Sunah-sunah penyembelihan kurban, tata cara penyembelihan hewan kurban, pemanfaatan daging kurban. Nah ini dicari resumannya ya. Materinya kan ada di situ kan. Oke. Jadi yang ini kan kelompok B kelompok 2. Ini sunah penyembelihan kurban ini di resume nanti. Materinya ada di buku. Yang 3 yang mana? Ini 3 po. Oke. Jadi ini nanti yang dicari pengertian akikah, ketentuan hewan akikah, waktu penyembelihan akikah. Yang poin C ini, yang kelompok 3. Jadi nanti diresum ya. Anggota kelompok sama kelas
itu ditulis. Kelompok berapa tadi? 3. Nah, ini yang kelompok 4 kok. Ini yang kelompok 4, jadi nanti ditulis ya kelasnya, kelompok berapa, terus anggotanya siapa aja. Nah, ini pembahasannya, kalian cari sunah-sunah penyembelihan akikah, kemudian perbedaan kurban dan akikah, pemanfaatan daging akikah. Nah, ini mencari resumenya di buku bisa. Nah, oke. Ini kan keluarnya jam 1.50 po. Nah, jadi nanti nyari pembahasannya itu 30 menit ya, nanti 20 menitnya itu untuk presentasi. Nah, oke. Yuk mulai dicari. Mulai dicari bahasanya. Nah, gabung sini dong. Nggak apa-apa gabung. Berdiri nggak apa-apa di depan situ, nggak apa-apa. Gabung. Nggak apa-apa. Nah ini yang dua ikut depan kan? Oh. Cuma penasaran. Menanda niat untuk berdiri po. Oke. Ya mulai dicari ya. Jadi nanti jam berapa? 1.20 ya, 1.30. Nanti dikumpulkan. Oh ini nilainya itu sesuai ininya doang kan, berarti nomor 1 ketiknya ini cuma pengertian korban, keterangan hewan kurban, kalau waktu ini iya betul, itu di buku aja bisa dibuka. Kalau semisal nggak ada di buku, dicari di HP nggak apa-apa. Oke. Yuk gabung. Kurang banget. Udah mulai dicari? Ya, oke. Ini biasanya yang ikut upacara langsung pulang po habis itu latihan. Apa jangan masuk ke kelas lagi gitu? Oh, langsung beres-beres pulang itu. Gimana, ada yang bingung nggak? Nggak, aman. Pinter-pinter banget berarti ya. Amin. Lah kok malah tambah jauh-jauh ini gimana? Ya deket sini dong. Kasian nih yang cewek-cewek, masa nggak dibantuin? Yo geser mas, geser nggak apa-apa. Hah? Yo, yang lain itu dibaca materinya tadi, pembahasan kan, dapat yang pengertian kan, dibaca-baca dulu. Nanti kan pas presentasi bisa jadi ada yang tanya dari kelompok lain. Nah, yang lain juga bareng-bareng belajar. Dibaca-baca. Ikut ngaca dong. Jelek banget ya.
Ya. Cara memberikan ini ditulis juga. Terserah kan itu resumen. Kayak menurut teman-teman itu penting ya ditulis. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi bebas. Yang penting dibaca ya dipahami ya. Oke. Resumen nggak selalu semuanya ditulis kok, nggak apa-apa. Ya, kalian nggak apa-apa berdiri di sini, nggak apa-apa, lihat teman-temannya nyari, yuk, nggak apa-apa. Kursinya di bawah, nggak apa-apa, kursinya di bawah. Ayo. Berat toh. Ya. Tak bawain po, beneran nih. Ya. Enggak. Ayo Ira. Udah sampai mana? Yang poin ke berapa? 1. Misal kayaknya di buku terlalu panjang, mau di resumenya cepet, nyari di Google nggak apa-apa. Tapi kalian harus paham ya. Aduh, itu lagi video call gimana? Ajarin dong. Udah dapat poin yang mana aja? Itu kan kayaknya 3 ya, 3 poin ya, sunah-sunah penyembelihan ya. Nah itu temennya nggak diajakin sih. Yuil. Oke, nenek. Udah.
ketentuan hewan kurban itu maksudnya gimana? Ketentuan hewan kurban. Yang mana poin yang mana? Coba lihat. Yang itu yang kedua. Oh, ini itu kan ada ketentuannya di situ ada kayak hewannya harus sehat. Terkait dengan umurnya juga bagaimana gitu. Kayak kan ada ketentuan juga jumlahnya kayak kurban untuk sapi satu berarti maksimal 7 orang. Misalnya itu kambing satu orang gitu. Itu kan ada. Coba ketemu nggak? Ini tuh. Itu di penyembelihan. Nah, coba dari yang di sini. Ketentuan hewan kurban. Nah, ini gimana tuh? Nah, coba dibaca lagi. Gimana? Ditulis 2, 1, 3, 1 semuanya. Minimal 3. Oke, sama-sama. Monggo. Ini yang tadi latihan upacara apa? Udah selesai? Belum? Ini bisa arek. Ikut. Ayo Bang. Itu kenapa curug ke sini? Katanya gimana? Nangis Udah. Ini kan lagi kelompokan ya. Kamu ikut yang belakang. Ikut yang belakang. Biar 5-5. Enggak, ikut belakang. Nah. Nih temennya ditulis ya namanya ya. Oke. Tadi tugasnya apa pas upacara? Tadi tugasnya apa pas upacara? Pemimpinnya malah. Oh. Kanan apa kanan? Kanan apa kiri? Oh. Wah, gabung. Gak apa-apa lihat-lihat ke situ dekat gitu nggak apa-apa. Yo. Kamu juga. Iya, kalian. Nah, kalian kan banyak kan? Yuk, ikut. Iyalah. Gak apa-apa, yuk. Blok di situ. Blok. Iya lihat kan tanya-tanya nanti kalian yang ditanya sama kelompok lain kan bingung nggak bisa jawab. Gimana? Udah. Banyak sih dia ini diinstal Pak Nudi dia. Anu nih Pak Kwit dihapus biar ini bisa. Iya, dihapus biar apa? Pitu sih gitu. Gimana nih kalau pembahasannya 10 menit lagi bisa? Oh, bisa 15 menit lagi ya? Oke. Yuk digas. Masih ada yang bingung po? Enggak. Nulisnya ya yang jangan semuanya nggak apa-apa. Intinya poin-poin yang penting yang teman-teman dapat. Oh di skip hebo. Ketemu bro. Kayaknya ini dokumen apa sih?
Nah ya, hei, yang lain nggak boleh gitu dong. Ini kan temennya satu kelompok, jadi cowok cewek nggak apa-apa. Oke, yuk. Itu temennya diajak berkelompokan. Ayo, Nah, kalau kalian malah duduk di sini, berarti kalian malah suka loh. Ayo, kalau duduk di sini suka. Yang mana? Ya, deket yuk. Kalau enggak mbaknya itu nanti pembahasan kedua dikerjain mbaknya. Nah, poin yang ketiga itu kayak waktu penyembelihan dikasih aja ke situ biar itu ikut nyari. Oke. Nah ini udah persetujuan dari kelompok yang cewek. Nanti kalian berarti kebagian nyari pembahasannya nanti. Oh iya, udah waktu saya. Oke. Jam berapa ini? 13.15. Jam 11. Jam 13 Yo, 6 menit lagi. Belum mari. Kok bisik-bisikan? 6 menit lagi. Sudah sampai mana? 3. Udah, ayo, udah. Besok lagi ikut upacaranya, ayo. Ya udah. Yuk 6 menit lagi. Habis ini langsung presentasi. Dibacakan, nggak apa-apa, presentasinya baca. Bebas nanti. Persetujuan dari kalian-kalian mau urut apa enggak? Oke. Yuk baca-baca dulu bukunya. Iya, ada sebelah ini. Sambungnya loh, ini Udah. Gas terus. Yo 3 menit lagi po. Yo dikencengin.
Udah poin ke yang mana? Yang ketiga, po. Tinggal terakhir berarti. Ini kok. Gak jadi. Udah. Udah. Yang poin 3 mau dikasih ini kan? Oh, udah. Jadi ya poin yang ketiga apa sih? Waktu penyembelihan. Kurban kapan? Setelah satu akhir nasi itu bawa 11, 12, 13. Oh ya. Udah. Diam dulu. Udah selesai malah diselesain tuh. Jadi nanti kalian yang presentasi ya. Ya. Oke. Lah ini pada dibuang po, apa dibawa pulang? Bawa pulang. Lagi kita semua belajar. Udah. Masih kurang berapa poin? 1. Berapa poin? Yang belum ditulis berapa poin? Tinggal loh. Oke. Ini kelompok ini udah selesai. Sudah. Coba lihat. Lihat. Nggak apa-apa kan kalau resumen kan terserah kalian, yang penting paham. Nggak, resumen itu nggak selalu harus banyak. Yang penting membekas. Udah po? Udah. Coba lihat jam berapa? 20 pas. Yo, diam dulu, nunggu temennya ini. Udah po? Gantian nulisnya. Tadi kayaknya ya itu yang pertama nulis ya malah ya. Udah. Halo. Pulang kan? Itu pengumuman apa itu? Ibu, po. Nah, ini udah selesai semua ya. Jadi lanjut ke presentasi ini. Ini tanggal berapa? Oke, kelompok 2. Kelompok 2 dulu ke presentasi. Di sini dong, berdiri depan. Jadi dibacain semua ya, kayak nama anggotanya, kelompok berapa, terus yang dibahas apa aja gitu. Yang lain dengerin. Nah, semisal nanti ada pertanyaan atau kurang jelas bisa ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan
Hasil diskusi kami. Ah. Guna-guna dalam penyembelihan satu, hendaknya yang menyembelih adalah menunjukkan jika dia mampu. Jika tidak, maka bisa diwakilkan orang lain dan sehidup kurban disyariatkan untuk menyaksikan. Lalu menggunakan pisau yang setajam mungkin dan ukurannya 1,5 kali lebar dan hewan. Tiga, tidak bisa pisau dihadapkan hewan disembelih. Menghadapkan hewan ke arah kiblat dan membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. 5. Dianjurkan untuk membaca takbir setelah membaca basmalah. 6. Pada saat penyembelihan dianjurkan menyebut nama orang yang jadi tujuan di kurbannya hewan tersebut. 7. Pastikan bahwa bagian tenggorokan, kerongkongan dua otot leher kanan kiri telah pasti terpotong. 8. Tidak boleh mematangkan leher sebelum hewan benar-benar mati. Tata cara penyembelihan hewan kurban. 1. Pertama, pastikan kondisi hewan sehat dan tidak cacat. 2. Setelah mengecek kondisi hewan, kemudian hewan yang akan dikurbankan dibaringkan di sebelah kiri tubuhnya dengan posisi kaki menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan membaca doa. 3. Penyembelihan meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerakkan kepalanya atau merontak. 4. Melakukan penyembelihan sambil membaca doa. 5. Penyembelihan membaca doa. Berapa? Coba lihat. Pemanfaatan daging kurban. 1. Setelah hewan disembelih dan dibacakan mati, barulah boleh dilakukan penyembelihan dan pemotongan. 2 orang yang berkurban boleh memakan sebagian daging kurbannya, membagikan atau dibiarkan kepada sedekahkan kepada orang yang miskin. Maksimal orang yang berkurban mengambil 1/3 untuk dirinya atau keluarganya. Sisanya diberikan kepada kerabat dan fakir miskin. Sudah. Dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu. Nah, ini lanjut nih. Tadi kan udah dipresentasikan oleh kelompok 2. Nah, ini ada yang mau bertanya enggak? Kelompok 2. Oke, boleh. Siap-siap, enggak apa-apa. Gimana? Hewan apa saja yang sah dijadikan hewan kurban? Oke, dijawab. Gimana jawabannya? Kalau ayam boleh enggak? Oh ya udah. Lanjut kelompok yang lain apa? Gimana nih? Beri amplus untuk kelompok 2. Tepuk tangannya mana dong nih? Oke. Terima kasih dari kelompok 2. Nah, ini jadi selanjutnya kelompok yang mau maju itu terserah dari kelompok ini, nunjuk kelompok mana. 1. Ya, jadi langsung kelompok 1 ya. Jadi tunjuk-tunjukkan ya. Oke. Jadi persiapan lagi dari kelompok lain, persiapan mau tanya apa gimana? Gak apa-apa, ditanyain. Yuk mas. Gak apa-apa, dijarakin sini, dijarakin gak apa-apa, dijarakin. Nah, mas. Udah. Jadi nanti anggota kelompoknya disebutin ya. Ya. Assalamualaikum. Yuk mulai. Ayo biar cepat. Nanti kan enak nunjuk teman yang lain buat presentasi. Nah, yuk gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau perkenalan enggak? Kami akan mempresentasikan hasil diskusi Kita tuh kelompok berapa nih?
Oke, kelompok 1. Yang lain dengerin ya. Pengertian bulan. Yang turun. Artinya baik dan suci pada istilah fikih as-zabih yang berarti penyembelihan hewan secara syar'i demi kehalalan konsumsinya. Menurut ulama, fikih penyembelihan merupakan suatu kegiatan mengakhiri hidup hewan untuk Pembahasannya kok. melihat soal yang satu menggunakan usia minimal yang Oke. kondisi fisik yang sehat dan tidak cacat seperti cacat, sakit atau Ini dibaca. Yang lain dengerin dong. Jangan diketawain. Bentar. Nah kalau kalian malah ketawa nggak denger dia bicara apa. Waktu pelaksanaan penyembelihan dilakukan setelah sholat Idul Adha akhir tasyrik Hari tasyrik. 4, 12, 13 Zulhijjah yang apakah ada yang mau bertanya? Nah ini, apakah ada yang mau bertanya? Oke, boleh. Yang mana dulu nih? Kelompok. Ini dulu, Po. Oke, yang cowok. Apa hikmah atau manfaat dari ibadah kurban umat muslim? Oke. Mau langsung dijawab apa nanti nunggu pertanyaan yang kedua? Ya, jawabannya apa? Satu doang. Gimana jawabannya? Apa masih kurang? Udah berarti intinya apa? Dapat pahala gitu. Oke. Ya. Menyembelih hewan kurban diutamakan. Kapan penyembelihan hewan kurban diutamakan? Idul Adha. Itu tadi kan ada di situ dibacakan. Ya, di situ ada katanya tuh. Yang mana? Oh. Ini tuh pertanyaannya itu, jadi nanti dikasih clue ya. Kapan keutamaannya itu apa siang, apa malam, apa pagi gitu. Nah, jawabannya apa nih? Udah. Berarti jawabannya apa? Siang. Siang berarti malam. Ya, yang lebih utama berarti yang siangnya gitu. Oh ya itu katanya jawabannya yang utamanya yang siang. Betul nggak jawabannya? Oke. Mau tanya lagi, Mo? Oke, guys. Satu lagi. Satu lagi. Oke. Gimana, Mbak? Hewan kurban pada malam hari hukumnya makruh. Nah, itu. Jawabannya di situ apa? Oke. Gimana? Mau dijawab? Jadi saya jawab ya. Jadi saya udah lihat ya. Intinya gini, gampangnya. Kan pertanyaannya kenapa malam ya? Itu kan dalam nanti dulu dia. Nah, dalam materi pertama itu tentang terkait dengan penyembelihan kan kita wajib memastikan bahwa urat yang harus dipotong itu kan terputus. Nah, semisal kita malam ternyata yang dipotong itu bukan lehernya, malah kakinya gitu. Gampangnya seperti itu. Berarti untuk menghindari ya kekurangan kesempurnaan dalam penyembelihan. Oke. Udah? Beri amplus dong untuk kelompok ini. Nunjuk kelompok berapa? Kelompok 4 nih katanya, suruh presentasi.
Kelompok 4, sunah-sunah penyembelihan akikah, perbedaan kurban dan akikah, pemanfaatan daging akikah. Nah, udah dapat materinya? Oke. Ini yang 4 orang, po. Yo, yang lain dengerin. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyain. Yo, duduk dulu, Mas. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Ya. Sunah-sunah penyembelihan bumi dengan kualitas Monggo. Yang keras dong. Yuk. seekor sapi boleh memiliki daging yang lebih utama dibandingkan sebelum masak. Yuk baca yuk. Dalam keadaan yang telah dimasak, boleh mengonsumsi sebagian daging dari daging akikah. Sebagian daging akikah boleh tidak langsung diberikan karena Nah, itu mau ditawarin. Gimana pertanyaannya? berapa jumlah kambing untuk anak laki-laki? Tuh. Langsung dijawab apa nanti nunggu ada pertanyaan lagi? Langsung aja, Po. Oke. Untuk anak laki-laki kambing sudah 2 ekor. Nah, itu kambing jumlahnya 2 ekor. Yang laki-laki. Yo, lanjut. Jika pada hari ke-20 Diam dulu. Nah. maka boleh dilakukan pada saat Nah, waktu penyembelihannya itu kan di situ kan ada dijelaskan ya ada 7 hari setelah kelahiran, 14, 21. Nah, ini yang ditanyakan itu jika tidak mampu pas di hari ke-21-nya, itu penyembelihannya itu kapan gitu. Gimana? Gimana? Nunggu mampu, Po. Itu syarat yang nomor udah ketiga. Itu ada yang kedua yang lebih urgent lagi di materi tadi. Ada yang tahu nggak? Pas berarti nih. Pas. Oke, jadi itu kan yang di materi itu ya. Penyembelihan itu kalau dalam materi itu kan dianjurkan itu kan 7, 14, 21. Nah, jika tidak mampu pada ketentuan 3 tersebut itu kan ketentuan nomor 1 ya terkait dengan setelah kelahiran. Nah, itu ada di situ kan dijelaskan sebelum balik gitu. Sebelum balik pun sebenarnya itu ada pendapat lain itu mengatakan bahwa yang penting pada saat posisi orang tuanya mampu, berarti setelah balik sebenarnya boleh, cuman kan ya boleh intinya gitu. Gimana jawabannya? Masih udah ya, jadi udah. Nah, ini tadi ada yang mau tanya lagi, Po? Oke, lanjut. Satu kali lagi, satu lagi. Nah, nanti kalian balas. Dia presentasi, kalian bertanya. Oke. Apa perbedaan antara kurban dan akikah? Perbedaan kurban dan akikah. kurban itu seekor sapi boleh untuk sampai 7 orang. Wajahnya ditutupin gini dong. Ya, oke. Binatang selain kambing berjumlah 1 ekor untuk 1 orang anak. Daging kurban itu lebih utama diberikan sebelum dimasak. Kalau akikah itu
diberikan setelahnya. Oke, nah ini kan udah dari kelompok 4 kan udah effort buat membacakan ini. Nah, yang bertanya udah paham belum terkait dengan pertanyaan tadi? Gimana tadi? Perbedaannya gimana? Sapi kurban untuk 7 orang. Oke, itu maksimal ya. Lanjut. Oke, boleh. Berarti ininya paham ya gitu ya. Oke, paham nih. Jadi cukupkan nih Bapak udah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini giliran kelompok yang cowok semua ini, ayo gas. Nah persiapan nih ya cewek-cewek, tanya sepuas kalian, gak apa. Saya kasih bonus nih, pertanyaannya bebas. Itu materinya yang pengertian akikah itu udah akikah apa? Penyembelihan. Ya tengah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Pengertian akikah. Akikah adalah salah satu ibadah dalam Islam berupa menyembelihkan hewan, biasanya kambing atau domba, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Oke. Ketentuan hewan akikah, jenis hewan kambing atau domba, umur hewan kambing minimal 1 tahun dan domba minimal 6 bulan. Kondisi hewan sehat, tidak cacat, tidak sakit. Jumlah hewan anak laki-laki 2 ekor kambing. Ini tadi yang Perempuan 1 ekor kambing. kertas yang satunya tadi gimana ya? Waktu penyembelihan akikah pelaksanaan Kertasnya tadi pada hari itu. dikumpulin ya? Jika pada hari itu Permisi. orang yang belum mampu menyembelih akikah untuk anaknya, maka bisa dilaksanakan pada hari ke-14 dan bila tidak bisa maka pada hari ke-21. Oke. Gimana nih? Udah selesai presentasinya? Ada yang mau tanya nggak nih? Tanya dulu. Tadi katanya mau balas dendam nih kelompok 4. Cari pertanyaan, ayo. Ya nih, dengerin ada satu nih banyak. Ya ntar kan kamu harus angkat tangan dulu. Nanti dari banyak. Puluhan akikah berarti Ulang-ulang. menurut Abdullah nasi puluhan akikah berarti Ya sebelah mana ya sebelah mana? Coba. Ya. Itu di LKS itu beneran di LKS. Nah ini pertanyaan ini gimana? Tadi lanjut. Hukum melaksanakan akikah. Nah ini hukum melaksanakan akikah itu. Gak apa-apa bawa referensi gak apa-apa. Yuk bacakan. Hukum melaksanakan akikah adalah sunnah muakkadah. Pengertiannya apa itu sunnah muakkadah? Maksudnya sangat dianjurkan bagi orang yang menanggung nafkah anak. Oke. Jadi semisal yang menafkahkan itu tidak mampu itu dosa enggak? Tidak. Alasannya? Itu kan tadi sunnah berarti kayaknya tidak dosa ya. Nah, sunnah itu bukan wajib. Kalau wajib itu harus dilaksanakan. Ketika tidak dilaksanakan kita mendapat dosa. Oke. Yang poin selanjutnya ini, yang ini pertanyaan ini. Pengertian akikah menurut siapa? Darat. menurut Abdullah nasi puluhan akikah berarti Nasi, nah itu di pengertian. Mau bertanya apa? Tanya po. Ini langsung 2 po. Wow, balas dendam beneran ini habis. Udah jam berapa? Kalian nggak mau tanya beneran? Oh ya.
ketujuh kelahirannya. Jadi itu menurut siapa? Tutup bukunya dulu. Pengertiannya apa? Nah, kalian dulu kelompok yang belakang katanya mau tanya antar kalian. Ya. Oke, yang belakang. Oh. Tahu. Tadi. Kondusif. Nah, yang belakang kelompok 4 katanya mau bertanya. Aduh, ini sulit ini. Nah. Lanjutnya. Untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor. Untuk anak perempuan seekor syarat. Oh ya. Berarti itu syarat hewan yang untuk akikahnya, Po. Oh ya, syarat hewan untuk akikah. Kalau jumlahnya sudah dijelaskan, itu tadi berapa? Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Nah, itu. Dengan syarat. Syaratnya itu bagaimana hewan yang untuk akikah itu? Itu tadi nyarinya di mana itu? Di mana? Jawabannya mana? Coba lihat. Jam berapa sih? Coba sih. 11.44. 6 menit. Ini jawabannya apa? Ini nama? Memperbarui apa? Kayaknya ditangguhkan Pak ya. Go PR. Gimana? Udah ketemu belum syaratnya? Ntar ini tuh Go, kalau syaratnya habis, waktunya habis nanti buat PR loh kelompok kalian karena masih ada tanggungan. Ntar dulu ini syarat ini yang tadi syaratnya udah dijawab oh. Udah. Yang belakang itu kan tadi tanya. Nah, apa hukumnya ketika kurban dan akikah itu digabungin? Nah, itu buat PR kalian ya. Ya, dicatat dulu. Nanti besok pertemuan dicatat. Tidak di kertas gak apa-apa kertas. Ah, nanti tak. Udah. Adapsi dulu. Ah. Itu kan udah jawabannya pas ya, gak bisa jawab ya. Nah, itu buat PR kalian. Nah, ini pertanyaan satu lagi. Dari kelompok 1 Po Ilva. Nah, ini satu lagi. Diam dulu. Gak jadi. Ini udah tadi. Yang belakang. Udah tadi. Yang belakang. Coba pertanyaannya apa? Dengerin. Kelompok 4. Kelompok berapa? 3. Pertanyaannya. Apakah sah kurban dengan hewan yang cacat tetapi masih bisa hidup normal berdasarkan alatnya? Oh tuh. Ya. Jadi 2 pertanyaan tersebut nanti buat PR kalian aja ya. Dari berarti nih kelompok berapa tadi? Kelompok 4 ya. Itu kan berarti kelompok 3 menanggung hutang dari kelompok 4. Nanti ditagih ya jawaban terkait dengan soal kalian ditulis juga. Jangan sampai hilang. Oke. Jadi udah apa? Tutup presentasinya. Jam berapa? Jadi siap-siap dulu ya. Mau pulang. Siap-siap. Nah. Biasanya nunggu bel apa bisa langsung pulang biasanya? Langsung pulang, Po. Jam berapa ini? Kurang berapa menit? 3 menit, Po? Kurang 4 menit? 8 menit? Jadi halo, duduk dulu yuk. Sama ditatain tuh. Nanti dibagikan nanti.
Ya. Halo kakak, adik. Ada ke depan dulu, nanti absennya dulu. Absennya nanti. Duduk dulu mas. Duduk. Jadi cukup sekian ya. Terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman yang masih di kelas. Karena yang lain kan dapat tugas buat upacara ya. Semoga pertemuan kali ini kita mendapat berkah ya. Bisa bermanfaat di kehidupan kalian nantinya. Kurang lebihnya dari kakak mohon maaf jika ada kesalahan. Nah, sebaliknya pun dari kalian gitu. Saya maafkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.